Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Nah, jadi pemirsa di rumah, kita sudah panjang lebar membahas bagaimana Rasulullah menjalankan puasa atau puasa ala Rasulullah SAW. Jadi tadi saya mencoba menghafal hadis yang disampaikan oleh pemateri kita tadi, man qoma Ramadan atau man shoma Ramadan dalam riwayat yang lain, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita benar-benar berpuasa pada bulan Ramadan ini lalu mendirikan qiyamul pada malam harinya dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa kita. Siapa yang enggak mau nih? Nah, jadi bisa di rumah kita harus mengejar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu semua bisa kita wujudkan dengan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan ini. Nah, tadi kita udah membahas niat nih Ustaz, udah membahas sahur gimana, terus lalu masuk ke termen puasanya. Lalu yang terakhir ini mungkin masih ada nggak Ustaz yang Nabi ajarkan atau ala-ala Rasulullah setelah ini? Apa? Ya ada, ya itu di samping menjaga kualitas puasa tadi ya, dengan menjaga mulut kita, menghindari hal-hal yang mengandung dosa, karena setan sedang diikat di belenggu. Kemudian sampai kita kepada sunnah yang diajarkan Nabi, berbuka. Jadi berbuka itu sunnah, berbeda dengan sahur. Kalau sahur tadi yang disebut Nabi, la yazalu ummati fi khair ma akharus sahur. Nabi mengatakan dalam hadis itu, umatku senantiasa dalam kebaikan ketika mengakhirkan sahur. Maka sahur itu sunnah, sunnahnya lagi sahurnya diakhirkan. Tapi kalau berbuka, sebaliknya, la yazal ummati fi khair ma ajjalul fitr. Jadi umatku dalam kebaikan, kata Nabi, ketika mereka mensegerakan berbuka. Jadi berbuka itu disegerakan. Berbuka itu sunnah. Walaupun aku masih kuat, nanti aja bukanya, nanti habis tarawih, itu salah. Jadi berbuka itu sunnah, dan sunnahnya lagi disegerakan. Jadi sunnahnya lagi disegerakan. Jadi jangan menunda nanti aja habis maghrib dan seterusnya. Tapi di sunnahnya segerakan. Bahasa kita Bengkulu itu apa? Pecahkan dulu puasa. Pecahkan dulu. Walaupun dengan seteguk air. Karena Nabi kan ketika berbuka, Nabi kan makannya apa? Rutop. Rutop itu kan kurma basah. Berapa? Ya kan ada satu yang menyebutkan ya Nabi makan rutop. Ada yang mengatakan ganjil 3. Walaupun itu ganjil, kurma yang Nabi makan ganjil itu kan ketika Idul Fitri, ketika hari raya. Tapi yang jelasnya Nabi ketika berbuka dengan kurma. Kemudian dengan kalau tidak ada kurma basah, rutop, Nabi dengan tamar, kurma kering. Kalau tidak ada, Nabi dengan seteguk air. Kemudian Nabi sholat. Kemudian baru Nabi makan. Karena ada kisah ketika diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada 2 orang sahabat yang berbuka, kemudian dia sholat maghrib, kemudian dia melanjutkan buka. Ada yang berbuka dulu, kemudian menunda sholat maghribnya. Maka kata Aisyah, yang pertama tadi begitulah cara Rasulullah berbuka. Jadi berbuka itu disunnahkan, disegerakan, hanya untuk membatalkan puasa kita. Kemudian sholat maghrib, kemudian boleh setelah itu ya mungkin kita mau makan, melanjutkan makan, boleh. Oke, jadi intinya untuk masalah berbuka ini kita harus disiplin, disiplin berbuka. Ya, baik Semua Ustaz, kita mungkin, pasti disiplin, disiplin dalam berbuka ya. Baik Ustaz, karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin kesimpulan Ustaz. Ya, silakan. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, raghima anfu rajulin dakhala ila Ramadan suman salaha qabla yughfaralah. Disebut Nabi, celakalah seseorang yang masuk Ramadan sampai habis Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Berarti pemirsa, nanti di akhir Ramadan ada 2 golongan setidaknya. Ada golongan yang disebut la'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa, dan itulah tujuan puasa. Tapi ada juga satu sisi lain yang diperingatkan Nabi kepada kita, raghima anf. Raghima anf artinya celaka, rendah, hina, rugi. Ada orang yang jangankan bertakwa, jangankan dosanya diampunkan, tapi disebut Nabi celaka. Siapa itu? Nabi sebut cirinya. Dia berjumpa Ramadan. Hari ini kita alhamdulillah berjumpa lagi Ramadan.
kemudian sampai akhir Ramadan, summan salahu, sampai ujung Ramadan, qabla yughfarallah, tapi dia belum dapat ampunan, Ramadan sudah habis. Berarti peringatan kepada kita, jangan sampai ini Ramadan kita jadi celaka. Ramadannya yang bukan mencelakakan, kita yang celaka. Kenapa? Kita puasanya hanya sekedar nahan lapar haus. Maka kembali ke puasa itu, bagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi ketika puasa, mulai dari sahur, mengakhirkan sahur. Kemudian kita tadi jangan lupa masang niat. Kemudian menjaga mulut kita, telinga kita, mata kita, anggota tubuh kita, nafsu kita. Kemudian menghidupkan sunnah tarawihnya, sholat sunnahnya, menjaga sholat 5 waktunya di masjid sebagaimana Nabi ajarkan, menyegerakan berbuka, sedekah, karena Nabi jamin afdolus sadaqah, seutama-utama sedekah di bulan Ramadan. Maka Nabi sebut seperti tangannya laksana angin, saking ringannya sedekah, dan itu bulan Ramadan. Artinya puasa Ramadan bukan hanya puasa, menghidupkan sunnah-sunnah sebagai Nabi ajarkan. Insya Allah Ramadan ini insya Allah menjadi betul-betul menghapuskan dosa. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, berkah ilmunya, berkah usianya, berkah umurnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu kembali. Amin. Baik, pemirsa di rumah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan ini, Ustaz Ikhwan Nasution, bisa kita cerna sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi la'allakum tattaqun. Amin. Allahumma amin. Akhirnya saya Armin Teddy dan Ustaz Ikhwan Nasution undur diri dari hadapan pemirsa di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.